Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bidan Christine. Saya yang bertugas hari ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Nyonya C. Oke. Ibu, alasan berkunjung hari ini apa, Bu ya? Ingin memeriksakan kehamilan. Misalkan kehamilan. Yang pertama saya akan menanyakan identitas dulu, Bu ya. Usia Ibu berapa, Bu? 28 tahun. 28 tahun. Kebangsaan apa, Bu? Indonesia, Bu. Indonesia, agama Hindu, Bu ya. Ya. Pendidikan terakhir? Saya S1. S1. Ibu apakah bekerja, Bu? Sekarang enggak, Bu. Tidak. Untuk penghasilan tidak ada, Bu ya. Ya. Alamat rumahnya di mana, Bu? Di Tabanan Kota, Bu. Tabanan. Untuk nomor teleponnya? 085 337 XXX. Golongan darahnya Ibu apa, Bu? Untuk golongan darahnya kemarin saya sempat cek itu golongan darah saya O, Bu. Untuk suaminya, nama suaminya siapa? Tuan C, Bu. Tuan C, umurnya berapa, Bu? 33 tahun, Bu. 33 tahun. Suku bangsa sama, Bu ya. Agama sama. Untuk pendidikan suami terakhir, Bu? Sama, Bu. Sama S1 ya. Untuk pekerjaan suami? Sekarang wira swasta, Bu. Wira swasta. Untuk penghasilan per bulan berapa, Bu? Kira-kira 5 jutaan lah, Bu. 5 juta. Alamat sama, Bu ya. Untuk nomor telepon suaminya ada, Bu? Ada, Bu. Berapa? 081 Ya. 457 Ya. XXX. Untuk golongan darah suaminya apa, Bu? Untuk suami B, Bu. B. Ibu hari ini apakah ada keluhan? Saya mengeluhkan pusing, ada bengkak juga, Bu. Terus mata berkunang-kunang juga, Bu. Mata berkunang-kunang. Untuk riwayat menstruasinya, pertama kali Ibu mens itu usia berapa? Usia 13 tahun. 13 tahun. Untuk jumlah darahnya itu satu pembalut apakah penuh, Bu? Penuh. Penuh. Untuk siklus menstruasinya teratur atau tidak, Bu? Teratur 28 hari. 28 hari. Untuk lama haidnya berapa, Bu? Lama haidnya itu kurang lebih 5 hari, Bu. 5 hari. Untuk terakhir menstruasinya kapan, Bu? Terakhir menstruasinya itu kalau nggak salah 1 April, Bu. 2020. Sebentar ya, saya hitung TP-nya terlebih dahulu. TP-nya itu 8 Januari 2021, Bu ya, tafsiran persalinannya. Saat menstruasi, Bu, apakah ada keluhan? Tidak sih, Bu. Tidak. Ini apakah perkawinan yang pertama atau yang keberapa, Bu? Yang pertama, Bu. Pertama. Lama perkawinannya itu berapa? 7 tahun. 7 tahun. Usia Ibu menikah berapa, Bu? 22 tahun, Bu. Suami? 27 tahun. 27 tahun. Untuk riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu, ini anak yang keberapa? Ini anak yang kedua, Bu. Kedua. Berarti anak pertama itu sudah berumur berapa? Yang sekarang umurnya sudah kurang lebih 4 tahun, Bu. 4 tahun. Untuk tempat kelahirannya di mana, Bu? Tempat kelahirannya di BPM, Bu. Untuk usia saat persalinan itu apakah cukup bulan atau tidak? Pas itu cukup bulan sih, Bu, 40 minggu. Cukup bulan. Jenis persalinannya itu normal, Bu ya? Ya. Kondisi saat bersalin? Baik. Baik. Jenis kelamin anak sekarang apa, Bu? Laki-laki, Bu. Laki-laki. Sehat, Bu ya? Untuk berat badannya sendiri yang dulu? Kalau seingat saya sih 3.200, Bu. 3.200. Untuk menyusui itu eksklusif apa tidak? Pas itu eksklusif, Bu. Eksklusif.
dan sekarang ditambah dengan MPASI Bu ya. Ya. Untuk riwayat hamil ini Ibu pertama kali pemeriksaan di BPM itu usia kehamilan berapa? Usia kehamilan 2 minggu kayaknya Bu. Berapa ya? 16 minggu lah. 16 minggu. Kunjungan ANC yang itu ini kunjungan ketiga Bu ya. Iya. Tadi Ibu keluhannya pusing, sakit kepala dan kaki bengkak. Selanjutnya Ibu apakah ada perilaku yang membahayakan kehamilan di keluarga maupun Ibu sendiri memiliki perilaku yang membahayakan kehamilan Bu? Enggak sih Bu. Tidak. Seperti merokok, minum jamu, minum alkohol dan obat-obatan terlarang ada Bu? Enggak. Tidak. Ibu apakah memelihara binatang atau unggas? Enggak. Pernah urut di dukun Bu? Atau ada dukun di daerahnya? Enggak ada sih Bu. Tidak ada. Untuk riwayat penyakit yang pernah Ibu derita, apakah ada seperti yang menular seperti HIV, AIDS, hepatitis, dan TBC? Enggak ada Bu. Untuk penyakit menurun seperti asma, DM, dan hipertensi apakah ada Bu? Enggak. Tidak ada ya. Untuk penyakit menahun seperti jantung dan paru-paru ada Bu? Enggak juga Bu. Tidak ada Bu ya. Untuk di keluarga apakah ada Bu yang tadi saya sudah jelaskan? Untuk riwayat penyakitnya ada? Enggak Bu. Tidak. Selanjutnya, dalam kehamilan Ibu ini apakah Ibu mengalami permasalahan atau tidak seperti keputihan, ada kanker kandungan, mioma, candiloma, seperti itu Bu? Untuk kanker sih enggak Bu, cuma keputihan aja sedikit. Sedikit. Apakah berbau keputihannya Bu? Enggak. Tidak Bu ya. Untuk penggunaan kontrasepsi, apakah Ibu sudah pernah menggunakan KB? Sudah. Sudah. KB apa Bu? KB IUD. Selama berapa tahun Bu? Kurang lebih sudah 2 tahun. 2 tahun. Untuk selanjutnya Ibu akan memakai KB apa rencananya? Ingin menggunakan kontrasepsi IUD kembali karena merasa sudah cocok Bu. Baiklah, untuk rencana jumlah anaknya itu Ibu merencanakan berapa? 2 anak aja Bu. 2 anak. Selanjutnya Ibu bernapas apakah ada keluhan? Tidak. Tidak. Untuk makannya gimana Bu? Untuk makan tidak ada sih Bu. Tidak ada. Untuk minumnya Ibu apakah ada keluhan? Untuk minum enggak juga Bu. Tidak. Untuk BAK-nya itu Ibu berapa kali sehari? BAK? Ya, Kalau BAK itu kurang lebih 5 kali dalam sehari. 5 kali. Warnanya seperti apa Bu? Jernih, Jernih. agak kekuningan sedikit. Bau khas amonia Bu ya? Ya, Dan tidak ada keluhan Bu? tidak ada. Tidak ada. Untuk BAB-nya berapa kali sehari Bu? 1 kali sehari Bu. 1 kali sehari dengan konsistensi seperti apa? Lembek. Warnanya seperti apa Bu? Agak kuning Bu. Kuning. Dan tidak ada keluhan Bu ya? Iya. Untuk istirahat dan tidur, Ibu siangnya dapat tidur Bu? Dapat Bu. Dapat berapa jam Bu? Kurang lebih 1 jam Bu. 1 jam dari pukul berapa? Biasanya dari 11 sampai jam 12 biasanya. Atau enggak dari 14 sampai 15 Bu biasanya. Untuk malam Ibu berapa jam tidurnya? Untuk malamnya 8 jam Bu. Dari pukul berapa? Dari pukul 22 sampai 05. 05. Apakah Ibu ada keluhan saat istirahat maupun tidur? Tidak Bu. Tidak. Untuk mandinya Ibu berapa kali sehari? Mandi 2 kali sehari. Keramas? Keramas 2 kali seminggu. Gosok gigi? 3 kali sehari. Untuk pakaiannya sendiri Ibu berapa kali pakaiannya diganti Bu?
1 kali sehari, Bu. Ibu apakah menggunakan pakaian yang ketat seperti itu, Bu? Enggak sih, Bu. Tidak. Menyerap keringat, Bu ya pakaiannya. Untuk hubungan seksualnya, Ibu apakah sekarang masih berhubungan? Sekarang sih tidak melakukan hubungan seksual karena takut terjadi sesuatu pada kehamilan ini, Bu. Dan suami sudah mengerti dengan keadaan ini, Bu? Sudah. Sudah. Untuk ini kehamilan direncanakan atau tidak, Bu? Direncanakan, Bu. Apakah Ibu bahagia dengan kehamilan ini? Ya, Hubungan Ibu dengan keluarga seperti apa? baik, Bu. Baik. Untuk pengambilan keputusan berada di tangan siapa, Bu? Saya, suami, dan keluarga, Bu. Untuk persiapan persalinan, apakah Ibu sudah menyiapkan? Sudah beberapa, Bu. Berapa? Untuk kebiasaan atau kebudayaan yang merugikan itu apakah ada, Bu? Tidak sih. Tidak. Selanjutnya untuk spiritual, Ibu apakah masih bisa sembahyang sendiri atau tidak? Masih bisa sembahyang sendiri. Masih bisa. Untuk pengetahuan Ibu yang sekarang yang belum diketahui itu apa, Bu? Saya tidak tahu tentang tanda bahaya kehamilan dan cara mengatasinya. Iya. Terus saya juga belum tahu tentang kebutuhan gizi ibu, tidak tahu tentang tumbuh kembang janin. Terus juga saya juga lupa tentang persiapan persalinan, saya juga lupa tentang tanda-tanda persalinan, dan saya juga lupa teknik melakukan IMD itu. Saya lupa, kemarin kan sudah dijelaskan tuh, Bu. Saya lupa jadinya karena sudah lama. Baiklah, selain itu Ibu apakah sudah mengetahui pandemi yang sedang terjadi saat ini? Belum, Bu. Belum. Berarti Ibu belum tahu ya itu bahaya atau tidak bagi kehamilan Ibu dan bagaimana cara mengatasinya, Bu ya? Ya. Baiklah, nanti saya akan memberikan informasi di akhir pemeriksaan, Bu ya. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baiklah, saya ingin menyiapkan alat terlebih dahulu, Bu ya. Ya, Bu. Baiklah, Bu. Sekarang kita akan melakukan pengukuran berat badan dan pengukuran tinggi badan, Bu ya. Silakan, Bu. Berat Ibu 53 kg. Tinggi badan Ibu 160, Bu ya. Ya. Baiklah, Bu, sekarang saya akan melakukan pengukuran lila, Bu ya. Ya. Ibu biasanya melakukan aktivitas dengan tangan yang mana, Bu? Tangan kanan. Yang kanan, Bu ya. Berarti saya periksa yang kiri, Bu ya. Ya. Ditekuk, Bu ya. Tarik garis tengah. Hasilnya 24, Bu ya. Iya. Baiklah, Bu, sekarang saya akan melakukan yaitu pengukuran tanda-tanda vital terdiri dari tekanan darah, suhu, pernapasan, dan nadi, Bu ya. Permisi, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Permisi, Bu ya, saya ukur suhunya.
Tekanan darah ibu 140/90 bu ya, agak tinggi bu ya. Apakah di keluarga ada riwayat hipertensi bu? Tidak bu ya. Tidak. Selanjutnya saya akan memeriksa nadi bu ya. Lihat jamnya, diukur dengan 1 menit dulu. Coba ditekuk tangannya bu. Nadi ibu 80 kali per menit dan pernapasan ibu 20 kali per menit bu ya. Untuk suhunya 36,5 bu ya. Dibersihkan dari pangkal ke ujung. Letakkan pada tong sampah. Baiklah bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah ibu bersedia? Iya. Bersedia bu ya. Mohon maaf bu ya, kepala rambut berwarna hitam, tidak ada kotoran, tidak ada benjolan. Apakah sakit bu? Tidak. Selanjutnya pemeriksaan pada mata simetris, konjungtiva merah muda, sklera putih. Selanjutnya pada pemeriksaan hidung. Hidung bersih. Coba bernapas bu. Tidak ada polip dan simetris. Selanjutnya pemeriksaan telinga simetris. Tidak ada kotoran atau sekret. Apakah sakit bu? Tidak ada pembengkakan. Selanjutnya pada bibir warna bibir merah muda, tidak pucat, gigi lengkap, tidak berlubang, tidak ada karises gigi, lidah bersih. Selanjutnya pada leher. Coba menelan bu. Apakah sakit bu? Tidak. Tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid. Tidak ada pembengkakan kelenjar limpa dan tidak ada bendungan vena jugularis. Selanjutnya pemeriksaan pada dada simetris. Normal, tidak ada bunyi wheezing maupun sakit panggung. Selanjutnya pada payudara simetris, areola mengalami hiperpigmentasi, tidak ada lecet, kolostrum belum keluar. Mohon maaf bu ya. Selanjutnya tidak ada pembengkakan. Selanjutnya saya akan memeriksa pada ekstremitas. Tangan ibu bersih, kuku bersih, segera kembali, tidak ada odem. Angkat tangannya bu. Tidak ada benjolan maupun pembengkakan. Selanjutnya pemeriksaan pada abdomen. Nah bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ibu. Pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kaki ibu karena pada pemeriksaan pada vagina dan anus ibu tidak dibolehkan. Ibu pada vagina tidak ada keputihan dan anus tidak ada hemoroid. Selanjutnya pada kaki sedikit odem di tungkai kanan dan kiri. Selanjutnya kaki bersih,
kuku bersih dan segera kembali. Coba tahan Bu. Ya. Tanda oman negatif. Selanjutnya tidak ada varises pada kaki. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan refleks patella. Ibu apakah bisa duduk Bu? Bisa. Baiklah Bu, saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella Bu ya. Ya. Hasilnya positif. Ya. Baiklah Bu, di sini saya akan memberitahu hasil pemeriksaan Ibu. Hasil pemeriksaan Ibu dalam keadaan baik Bu ya, dan hanya ada beberapa yang bisa dikatakan ada sedikit gangguan. Nanti Ibu akan saya rujuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut Bu ya. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang cara mengatasi keluhan Ibu, yaitu sakit kepala dan pusing itu Ibu bisa beristirahat dengan cukup, makan makanan yang bergizi dan bernutrisi. Ibu diusahakan jangan terlalu banyak pikiran. Selanjutnya untuk kaki bengkak itu Ibu diusahakan agar tidak melakukan banyak kegiatan yang berat-berat Bu ya, sehingga nanti jika Ibu melakukan kegiatan yang berat bisa berdampak dengan pembengkakan yang lebih parah Bu ya. Selanjutnya saya akan memberitahu tentang tanda bahaya kehamilan trimester ketiga dan cara mengatasinya. Yang pertama ada pusing disertai sakit kepala, penglihatan kabur, odem di kaki, muka dan tangan, dan tekanan darah yang tinggi. Itu adalah tanda-tanda preeklamsi Bu ya. Selanjutnya ada pendarahan disertai dengan nyeri abdomen, yaitu dimana itu bisa terjadi karena kemungkinan ada plasenta ibu yang lepas sebelum waktu persalinan. Selanjutnya ada gerakan janin yang berkurang, yaitu tanda-tanda bayi yang mengalami gawat janin Bu ya. Selanjutnya adanya darah dan cairan yang keluar dari jalan lahir sebelum waktunya. Itu adalah tanda-tanda bayi lahir prematur. Jika ibu mengalami semua yang saya jelaskan tadi, ibu disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan. Selanjutnya, kebutuhan gizi ibu yang diperlukan selama kehamilan itu adalah yang bergizi dan bernutrisi, di mana yang mengandung protein, karbohidrat, lemak dan serat yang banyak Bu ya, di mana karbohidrat itu terdiri dari bisa nasi, jagung maupun kentang. Untuk proteinnya itu bisa diperoleh dari daging, ikan maupun kacang-kacangan Bu ya. Ada protein hewani dan protein nabati. Selanjutnya ada lemak, itu juga didapatkan dari daging dan susu Bu ya. Selanjutnya untuk seratnya itu sendiri ibu bisa peroleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Selanjutnya untuk tumbuh kembang janin itu nanti akan berkembang sesuai dengan usia kehamilan ibu. Pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Jika terjadi seperti sekarang ibu kan mengalami preeklamsi ringan Bu ya, itu memerlukan pemantauan yang lebih lanjut, nanti bisa ditangani oleh dokter SPOG, sehingga bisa terjadi penghambatan tumbuh kembang janin. Selanjutnya
Untuk persiapan persalinan itu ibu bisa menyiapkan bakso kuda. Ada bidan, alat, kendaraan, surat, obat, keluarga, uang, dan darah. Dan disertai dengan perlengkapan ibu dan bayi. Selanjutnya, untuk tanda-tanda persalinan itu di mana ibu mengeluarkan dari jalan lahir itu lendir bercampur darah, adanya kontraksi yang kuat dan teratur. Selanjutnya, adanya rasa ingin mengedan seperti BAB, Bu ya. Selanjutnya, teknik IMD itu adalah inisiasi menyusu dini, di mana bayinya diletakkan pada dada ibu sehingga bayinya bisa mencari puting ibu. Itu yang dinamakan IMD, Bu ya. Bayinya diletakkan skin to skin tanpa ada penghalang dan tetap menjaga kehangatan dari bayi. Seperti itu. Untuk pandemi yang sedang terjadi saat ini adalah pandemi COVID-19, di mana virus ini pertama kali beredar di Wuhan, Bu ya. COVID ini bisa menular melalui air liur dan sentuhan, Bu ya. Selanjutnya, untuk mengantisipasinya, ibu bisa menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan jika berpergian. Selanjutnya, untuk ibu disarankan untuk mencari pendonor darah minimal 4 orang. Dimana untuk mencegah nantinya jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, Bu ya. Ibu nanti periksa ke puskesmas ataupun ke tenaga kesehatan yang lebih tinggi, Bu ya, seperti rumah sakit yang ada dokter SPOG-nya. Ibu akan dirujuk sehingga ibu bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut dan pemantauan keadaan ibu. Seperti itu, Bu ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Sudah. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Nanti saya siapkan dulu surat rujukannya dan ibu bisa